Mari kita berandai-andai atau bermisal-misal ya, membayangkan jika seandainya saat ini juga diproduksi film-film silat dengan bumbu-bumbu sorry ya, agak esek-esek gitu. Seperti yang pernah terjadi booming di tahun 1980-an nih. Kalau 70-an mungkin bumbunya sekian 2% aja, tapi kalau 80-an sampai awal-awal 90-an tuh kayaknya lebih tereksplor luas ya, lebih levelnya lebih high lagi gitu. Mungkin 25% atau 30% atau 40%-an. Wah, contoh yang paling banyak memproduksi film jenis ini tercatat adalah PT Inem Film, yang biasanya bintangnya itu aja. Kalau nggak Johan Saimima, Aven Christie, terus siapa, Nina Anwar. Wah, kadang-kadang Ompong Harjatmo juga masuk tuh di situ. Mian Bastian. Terus yang pernah kenalan dengan saya ada juga tuh aktornya adalah Om Gino Makasuci. Ya, ini juga langganan dari PT Inem Film. Waktu saya wawancara, bukan wawancara sih, ngobrol ya, karena rumah beliau waktu itu dekat dengan saudara saya. Saya tanya, Om Gino dalam setahun tuh bisa produksi berapa film dulu? Katanya bisa sampai 2 sampai 3 gitu ya. Berarti kan tepat banget jadwalnya. Apalagi zaman dulu syuting ya sistemnya konvensional, berpindah-pindah gitu. Ya, itu adalah masa keemasan film Indonesia dan masa keemasan bioskop rakyat. Coba seandainya kita bayangkan saat itu terjadi lagi ya, misalnya film-film seperti Buronan Gembong Wulung yang agak-agak hot tuh, menampilkan Tante Yurika Prastika waktu masih muda, waktu masih minul-minul gitu ya. Bukan Minul Daratista loh ya. Warok Singa Kobra, Singa Kobro ya, yang dibintangi waktu itu Tante Eva Arnas waktu masih hot-hotnya. Ya, ada berapa banyak jenis lagi lah judul yang saya sebutkan satu persatu, yang biasanya juga campuran antara mengeksploitasi tubuh sang aktris dengan adegan silat Indonesia, khas Indonesia, yang kayaknya juga punya ciri khas ya, seperti Thailand lah. Zaman itu kita kurang pede loh ya. Kita banyak memproduksi tapi nggak pede itu dengan silat kita. Selalu kita niru-niru film-film action Hongkong. Baru sekarang kita sadari bahwa itulah warna khas kita itu. Tapi seandainya itu dipoles dengan sinematografi yang lebih asik lagi, tentunya akan menghasilkan mungkin produk yang lebih bisa dinikmati oleh Gen Z dan sebagainya macam. Ya tinggal polesannya aja. Tergantung sineasnya punya visi bagaimana. Jujur kemarin-kemarin saya sempat berharap pada remake film Wiro Sableng yang dibintangi oleh Binogi Bastian ya. Ya memang bagus, saya tidak mengatakan film itu jelek, tapi agaknya masih perlu ada bumbu-bumbu yang supaya bagaimana penonton tingkat bawah ini bisa berbondong-bondong ke bioskop ya. Kayaknya juga agak lurus gitu aja filmnya. Atau saya juga kemarin berharap pada The Buffalo Boys. Itu sebenarnya kalau idenya luar biasa loh itu, menggabungkan konsep western cowboy dengan lokal Japanese pada era kolonialisme. Itu ide luar biasa itu. Memang ada wacana bahwa Bumi Langit Universe akan menggarap seperti Si Buta dari Gua Hantu, kemudian Panji Tengkorak dan lain-lain. Panji Tengkorak sudah ya, tapi dalam versi animasi. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu realisasinya. Ya banyak faktor yang menyebabkan agak terkendala. Tapi yang kita harapkan adalah penonton Indonesia juga mau bangkit nasionalismenya untuk mencintai produk film negeri sendiri, film action sendiri ya, sama meledaknya lah dengan film-film yang digarap oleh Gareth Evans. Masa kalau film garapan sutradara bule meledak, garapan sutradara lokal enggak kan? Ya jangan sampai seperti itu juga kan. Bagaimana juga itu produk Indonesia yang harus kita apresiasi kan. Ya ini dari sutradara yang menangani sebuah film superhero Indonesia di tahun 2006-an atau 2008 dulu ya, kemudian juga kerjasama dengan Mas Anung Bramantyo untuk menggarap Sultan Agung, yaitu Mas Exjo. Saya kemarin sempat ngobrol banyak ya, tahun 2023 kemarin 3 hari bersama beliau garap film pendek. Itu banyak cerita bahwa ada
teman, dia juga melontarkan ide untuk menggarap kembali Jaka Sembung dan Bajing Ireng. Ini juga sebuah hal yang luar biasa. Kalau saya sebenarnya kalau terlibat dalam produksi, saya pengen menyumbangkan ide tuh bahwa kita ngambil satu sisi, satu sudut pandang tentang Jaka Sembungnya. Jangan dibuat Jaka Sembungnya udah masih muda ya. Kalau perlu Jaka Sembungnya dibikin udah veteran, nah kita menampilkan generasi barunya, tapi tokoh sentralnya tetap di Jaka Sembungnya gitu loh. Jadi ada semacam apa ya, refreshment atau penyegaran kembali gitu. Tapi luar biasa lah, sampai sekarang, sampai detik ini saya masih berharap bahwa ide itu akan terrealisasi. Apalagi kayaknya Om Jair Warni Pokandha atau Om Jair ya, pengarangnya Jaka Sembung, juga masih hidup ya sampai saat ini. Maksudnya ini sebuah kesempatan untuk berkonsultasi dengan beliau untuk meneruskan bagaimana Jaka Sembung ini bisa bertahan lagi ke depan. Kalau Gundala kemarin kan versi komiknya juga sukses, filmnya juga sukses. Nah sekarang yang silat-silat nih, ya nggak apa-apa sih dibilang norak-norak. Thailand juga percaya banget dengan konsepnya yang sederhana, tetapi nyatanya di bioskop sukses besar ya kan. Nah coba kita mau idealis atau mau sukses di pasar?